Jadi kita hari ini bikin sambal pete. Cuman nih petenya gue lupa pesen hari ini karena tadi nganterin papa aku ke rumah sakit, sorry ya. Jadi resepnya itu cabai hijau 300 gram, bawang merah 200 gram, terus bawang merah iris 50 gram, jeruk nipis 1 buah, garamnya 20 gram, gulanya 25 gram, minyaknya 250 gram. Halo semuanya, salam kenal. Yang belum kenal sama saya dengan Angel dari Dapur Ella, dan saya sekarang berada di Dapur Diadon Cakes. Manggil aku terserah apa aja, boleh Madam Toel, boleh Ella, boleh Angel, apa aja terserah ya. Aku mau bagiin bagaimana cara bikin sambal padang ala Dapur Ella ya, ala aku ya, boleh coba di rumah, nggak pakai MSG akunya ya. Ya, jadi ini sambal hijau padang ala Dapur Ella ya. Jadi sambal hijau padang, kenapa saya sebut sambal hijau padang? Soalnya yang ngajarin dulu mertua saya, terus saya sesuaiin lagi sama taste saya dan taste-nya suami, juga sama taste-nya tamu-tamu yang pesen makanan sama kita. Oke, salam kenal semua, kita mau mulai ya. Jadi aku udah siapin bawang merah, terus ada bawang merah yang 50 gram untuk diiris. Jadi 50 gram itu diiris-iris. Sama aku udah siapin cabai hijau nih. Cabai hijau. Nanti kalian mau tuker cabai merah juga boleh ya. Ini aku pakai cabai hijau keriting. Kalau misalnya mau pedas, kalian boleh tambahin rawit hijau. Kalau mau misalnya pakai warna merah, berarti tambahin rawit merah. Ya, sesuai selera. Oke, hai sis, hai juga. Salam kenal Bun, iya salam kenal. Halo, salam kenal. Aku ngulang lagi nih ya. Jadi tadi kita bikin sambal hijau pete sebenarnya, tapi petenya aku lupa beli. Caranya gampang banget. Nah, kalau ada petenya itu dibersihin dulu, ditumis dulu, terus dipisahin. Kalau masak pete itu jangan terlalu lama supaya warnanya tidak hilang atau warnanya nggak jadi coklat banget dan nggak keriput karena overcook, terus juga nggak terlalu lembek waktu makan. Harusnya dia hasilnya itu agak crunchy ya. Kalian mau buka usaha sambal, kalian bisa belajar di sini, saya bantuin ajarin. Jadi sambal itu dimasak sampai dia matang benar, dan waktu kita blendernya pakai minyak ya, bukan air. Kalau pakai air nanti dia jadinya ngerebus dan dia mengalami 2 kali proses masak sehingga warnanya bisa berubah ya, berubahnya jadi lebih gelap. Nah kan nggak enak dilihat mata ya. Nah ini tadi karena udah keburu mati ya lainnya, jadinya tamu-tamu yang tadi bertanya aku nggak bisa jawab ya. Jadi kalian kalau mau tanya mengalami masalah di sambal, bilang aja, nanti coba saya bisa jawab apa enggak. Nah ini sambal yang udah kita bikin, kalau kakak lihat warnanya nggak berubah, bagus. Terus aku masaknya itu lihat enggak pakai api yang panas, aku pakai api yang kecil aja, dimasak pelan-pelan sampai dia matang, sekali-kali digoyang atau diaduk ya. Pakai minyak saya, terus tumis langsung tumbuk. Nah, maksudnya setelah pakai minyak terus ditumis baru ditumbuk lagi. Oh, jadi kayak bikin sambal terasi ya. Pakai asam jawa, iya, jadi sambal Jawa nih jadinya ya. Ya kalau sambal hijau kadang bau langu, kenapa ya? Sambal hijau memang dia akan bau langu, tapi kalau kita masaknya bener, nggak, dia bau langunya bisa keredam gitu ya. Nanti pakai jeruk deh sedikit. Taruh asam jawa juga boleh itu ya.
Jadi tadi sambal hijaunya bisa diganti sama sambal merah ya. Pantesan kalau saya masak sambal hijau warnanya jadi berubah. Oh, kakak masaknya direbus dulu baru dimasak gitu ya? Jadi atau di blender pakai air? Pokoknya kalau di blender pakai air, nanti dia waktu dimasak jadinya ngerebus, akhirnya panasnya lama ya, dan dia bisa berubah warnanya jadi kurang bagus. Ini udah pas rasanya menurut lidah aku, jadi kalian harus sesuaiin sama lidah kalian ya. Oh, direbus ya, jangan direbus dulu. Iya, langsung aja di blender pakai minyaknya, taruh garam, gulanya langsung di dalam, terus baru langsung dimasak. Nanti dia warnanya berubah. Kalau ini kan warnanya cakep nih ya. Nah, ini kan ada kandungan air ya si cabenya ini loh. Jadi lama-lama airnya menguap, sisa minyaknya aja. Jadi biarin dia tergoreng. Ini belum terlalu panas dia, makanya masih bau langu. Tadi di video yang sebelumnya, waktu sebelum mati itu ya, ada yang nanya apakah bisa disimpan di dalam freezer. Iya bisa. Jadi kalau kalian simpan dalam freezer, sebaiknya disimpan kurang dari 3 bulan. Maksudnya hanya bisa sampai dengan 3 bulan. Dan kalau kalian catering, para caterer nih terutama ya, aduh capek dulu terutama untuk para caterer ya. Jadi kalau para caterer ini, kalian harus bisa manage waktu dan manage makanan, stok makanan kalian. Nah, jadi kalau untuk catering nih penting banget. Kalau misalnya kalian punya pesanan sampai 200 ke atas atau 100 ke atas dan kerjain sendiri apalagi, itu kalian harus bisa menyiapkan makanan itu beberapa hari sebelumnya. Kayak sambal ini kalian bisa siapin bahkan sampai 1 minggu sebelumnya udah bisa disiapkan dan disimpan di dalam freezer. Dan disiapkan di dalam freezer itu udah di packing memang untuk pesanan itu sendiri. Misalnya ada pesanan 250, berarti hanya untuk 250. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya kalian packing untuk 300 dalam satu packingan misalnya gitu ya, nanti kan harus di defrost berarti 300 biji. Nah, kalau dia udah di defrost itu udah nggak bagus untuk masuk lagi di dalam freezer. Jadi hanya satu kali keluar aja. Terus juga kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang males masak-masak, kalian bisa sekali bikin. Misalnya kalian bikin setengah kilo ya. Setengah kilo itu biasanya misalnya bisa makan 3 kali. Berarti kalian langsung packing 3 packingan masukin dalam freezer. Setiap kali mau dimakan tinggal keluarin 1 pack aja yang mau dinikmati saat itu gitu ya. Nah, karena catering itu kalau misalnya kalian pesen 1000 nih, kayak aku pesen, ada pesanan 1500 di Megamendung. Itu 1500 nggak mungkin kan, untuk misalnya untuk waktu itu untuk jam 10 sampai jam 11 pagi gitu ya. Nggak mungkin aku tuh kerjain dari jam 2 tuh semuanya 1500 itu nggak bakal mungkin, kecuali orang aku banyak banget. Jadi caranya gimana? Caranya ya harus dicicil. Misalnya bikin sambalnya dulu untuk 1500, terus dagingnya udah dibikin. Kayak rendang kan bisa dibikin dulu beberapa hari sebelumnya. Ikan juga bisa dibikin beberapa hari sebelumnya. Yang fresh itu paling sayur ya. Dan rasanya nggak berubah, kalian jangan takut. Selama makanan kalian itu tidak terkena bakteri, itu makanan tidak akan berubah ya rasanya. Kecuali rasa kesal karena makanannya ini aja. Soalnya mama malas masak ya kan, keluarin lagi di freezer ya. Blender untuk sambal frozen food saat pengiriman luar kota, ada tips saat pengiriman kan? Ada. Jadi gini kak, jadi makanan frozen food itu harus disterilin dulu, pasti harus disterilin dulu.
Jadi cara sterilinnya setelah di packing itu harus dikasih pemanasan di atas 60 derajat Celcius. Ya, ingat 60 derajat Celcius. Nah, kalau udah 60 derajat Celcius, otomatis makanan di dalam itu pasti mati. Ini saya makanan, bakteri mati ya. Nah, anyway, jadi aku punya produk frozen pack itu ayam boku yang aku simpen sampai sekarang dari bulan Maret tahun lalu. Dan itu masih aman sampai sekarang. Aku nggak taruh di kulkas, nggak taruh di freezer, aku taruh di suhu ruangan aja. Di sini kayak gini. Pemanasannya bisa dikukus boleh. Saya juga dikukus, direbus juga boleh ya. Sebaiknya sih dia lebih tahan lagi kalau dia di vakum. Salam dari Medan, hai. Salam juga dari Medan. Cabenya ditumis berapa lama? Sampai dia mateng aja. Sampai dia mateng, udah nggak bau, terus udah gimana ya bilangnya ya, susah juga ya, mungkin sekitar berapa menit nih. Kalau kalian benar-benar serius usaha frozen pack, kalian harus beli ini alat pengukur suhu, bukan suhu badan, suhu makanan, suhu minyak, pakai ini ya. Nggak pakai daun jeruk, iya nggak. Tapi boleh kalau mau pakai daun jeruk boleh. Tapi aku yang khusus ini aku nggak pakai daun jeruk. Kalau pakai daun jeruk yang pasti lebih wangi, apalagi kalau pakai serai pasti wangi. Cuman jadinya bukan sambal Padang, sambal Manado. Frozen foodnya di defrost dulu, di packing lalu. Frozen foodnya di defrost dulu, di packing? Enggak dong kak. Jadi kan ini udah jadi sambelnya, langsung di packing langsung dipanasin 60 derajat dalam kondisi tertutup atau terseal. Habis itu di freeze di dalam freezer. Nanti kalau ada pengiriman tinggal dikirim di dalam box dingin ya. Kalian harus beli plastik vakum ya, dia tahan 3 bulan. Jadi masukin di dalam freezer itu dalam kondisi mateng, bukan kondisi belum mateng. Nah ini masih bau langu, minyaknya juga nih masih bercampur air ya, belum jernih. Jadi kita masih masak terus. Bawang merah iris itu untuk yang pertama, jadi kita tumis pertama wangi sampai dia seperti bawang merah, bawang goreng tapi belum jadi bawang goreng ya, udah wangi gitu baru masukin cabai yang udah di blender. Untuk kalian yang belum follow IG aku, tolong di follow ya supaya aku makin semangat berbagi sama kalian. IG-nya itu ada 2, Nasi Toel Dapur Ella dan Diadon Cakes. Dan kalau belum follow TikTok ini, di follow juga TikToknya supaya aku juga makin semangat berbagi sama kalian ya. Jadi kita bisa sama-sama terbangun dengan usaha-usaha kita sama-sama ya. Nah ini minyaknya udah mulai bersih ya. Nah ntar lagi matang nih, kita taruh jeruk. Ini aku kan bikinnya 3 resep, jadi aku taruhnya 3 jeruk nipis ya. Oke, jadi itu udah selesai. Tolong teleponin Opa dong, kan ada teleponnya. Bilangin Opa tolong jemputin dong. Lupa gue ngebawa mobil. Tahu nggak? Aku pernah belanja kan di pasar sini. Naik mobil. Habis itu aku bawa belanjaannya bawa ke sini. Habis itu aku lupa loh, mobilnya aku tinggal di pasar. Parah banget. Nggak tahu mikirin apa kali. Kak Lani. Iya lucu kan? Sampai anak aku bilang, "Ma, mobilnya mana?" "Ada lah di luar." "Nggak ada mobilnya." Terus, "Oh iya ya, aku tinggal di pasar." Akhirnya anak buah aku cariin mobilnya di pasar dan dapet. Gila nggak? Pulang dari pasar naik apa? Jalan kaki aku dari pasar. Pasarnya deket sih, tapi mobilnya aku taruh di sana. Kacau nggak tuh?
Oke, gitu aja dari saya. Tolong IG aku di follow ya, di Nasi Toel Dapur Ella sama Idea Don Cakes juga, di dan juga di sini TikTok aku tolong di follow juga. Oke, semangat semuanya, sukses buat kalian, dan jangan lupa kalian harus bangkit untuk keluarga kalian sendiri ya. Semangat.